Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Caimin klaim dapat dukungan Habib di Solo, mereka soroti pendidikan. Wow, luar biasa begitu kan ya. Satu persatu para habaib, para kiai ya, para masyarakat, kiai kampung dan sebagainya banyak yang mendukung Anies Baswedan dan Caimin. Karena apa? Karena Anies dan Caimin itu representasi dari sebuah ya kalangan santri yang kemudian mencalonkan diri sebagai seorang capres cawapres begitu kan ya, seorang presiden dan wakil presiden. Dan inilah pertama kali begitu kan, seorang santri bisa berkiprah di situ begitu. Pada intinya adalah bahwa soal pendidikan Anies Baswedan tidak bisa diragukan lagi begitu kan ya. Karena apa? Karena dalam dunia pendidikan Anies Baswedan pernah menjadi menteri di situ begitu ya. Fokus utama dari yang dilakukan Anies Caimin sekarang masalah kesehatan, masalah pendidikan menjadi prioritas utama, terus kemudian masalah ekonomi. Tiga hal inilah yang kemudian menjadi puncak utama bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dalam dunia pendidikan, bisa sekolah begitu kan, tidak ada pengangguran dan sama sekali begitu. Terus kemudian soal ekonomi, bagaimana kesejahteraan masyarakat, bagaimana gaji karyawan kita bisa naik begitu kan ya. Terus kemudian bagaimana angka kemiskinan yang terjadi selama ini ya. Masalah soal sosial ya, soal politik, soal agama dan sebagainya begitu kan. Kalau Anies Baswedan dan Caimin bisa bersatu di situ, terbukti hari ini Muhammadiyah dan NU bisa bersatu begitu kan. Dalam artian apa? PKS ditambah PKS begitu. Dalam artian bahwa koalisi inilah yang bisa menyatukan di situ begitu. Jadi pada intinya adalah masyarakat jangan terkecoh dengan orang-orang yang di luar sana, lawan-lawan Anies Baswedan dan Caimin begitu kan ya. Bisa saja memainkan hanya itu ya politik sana sini begitu. Tapi pada hakikatnya Anies Baswedan dan Caimin ini menjadi potensi sangat luar biasa untuk memenangkan ya, untuk mensejahterakan bangsa kita begitu. Jadi kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi, coba bayangkan begitu kan. Kita lihat saja bahwa apa yang terjadi selama ini bahwa ya Anies Caimin ini program-programnya sangat luar biasa sekali begitu kan ya, mulai dari desa dan sebagainya. Bahkan Amin dapat dukungan dari para habaib di Solo ya. Saya senang para habib memberikan banyak dukungan kepada Amin. Sah bahkan yang memberi kesempatan Mas Anies ya untuk berpidato sekaligus melakukan pertemuan tertutup dengan para habib. Intinya semua kiai dan habaib mendukung Amin, ungkap ya Gus Imin. Gus Imin menjelaskan bahwa para habaib juga menitipkan untuk memperhatikan pendidikan keagamaan. Rata-rata beliau menitipkan pendidikan yang harus diperhatikan secara baik. Yang kedua, pengajaran keagamaan di masyarakat supaya agama memberikan perhatian, tidak ada lagi kekerasan. Tidak ada lagi konflik di internal keluarga di masyarakat, tutur Gus Imin ya. Santri sudah ya, Habib sudah, tinggal FPI dan HTI yang belum klaim katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Tapi saya yakin bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini begitu kan ya, bisa dilalui oleh Anies Caimin ini begitu. Karena begitu banyaknya sekali orang-orang antusiasme dalam menyambut ya bagaimana Anies Caimin di situ begitu kan, punya peran penting di situ untuk memajukan bangsa kita begitu. Saya kira inilah perdebatan-perdebatan politik yang kemudian banyak sekali yang dianggap Anies Caimin ini tidak mampu begitu kan. Pada hakikatnya luar biasa begitu. Menjadi gubernur, ya Caimin sudah berpengalaman bagaimana ya rasanya bertempur di situ begitu kan ya. Bahkan masyarakat sudah menunggu ya di situ di lapangan ya untuk menanti kedatangan Anies Caimin di situ. Jadi pada intinya adalah masyarakat antusiasme para habaib, para kiai dan sebagainya begitu banyak yang mendukung Anies Caimin. Rugilah kalau tidak mendukung Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu? Ini kesempatan emas untuk memajukan bangsa kita, biar anak Anda ya, orang tua Anda terdidik bagaimana dalam dunia pendidikan yang gratis, dalam pendidikan untuk memajukan bangsa, kesejahteraan yang ada. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan ya. Bahkan ini ya Caimin ya klaim dapat dukungan Habib di Solo yang mereka soroti pendidikan ya. Bakal capres cawapres koalisi perubahan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Caimin menghadiri haul di Habib Ali bin Abi Muhammad Al-Habsyi ya di Masjid Riyad ya Solo. Bahkan Caimin mengaku mendapatkan dukungan dari para habaib dalam pertemuan tersebut.
Saya senang ya para Habib memberikan banyak dukungan kepada Amin juga, bahkan memberikan kesempatan kepada Mas Anies ya, untuk berpidato sekalipun tadi pertemuan tertutup kita lakukan dengan para Habib, para kiai yang kita semua kiai para Habib mendukung Anies Baswedan atau Amin. Bahkan ya Caimin menjelaskan ada pesan-pesan yang disampaikan oleh para Habib kepada dirinya ya dan juga Anies Baswedan. Dia menerangkan bahwa Habib yang menekankan agar pendidikan keagamaan lebih dikuatkan lagi ya. Rata-rata beliau menitipkan pendidikan yang harus diperhatikan secara baik. Yang kedua ya pengajaran keagamaan di masyarakat supaya agama memberikan perhatian, tidak ada lagi kekerasan. Tidak ada lagi ya apa yang namanya konflik di internal keluarga di masyarakat. Betul begitu kan. Saya apresiasi yang sangat luar biasa begitu. Kenapa Anies Caimin ini ya begitu antusiasmenya sekali begitu kan ya untuk memperbaiki bangsa kita begitu. Digaungkanlah visi dan misi perubahan dan perbaikan itu sudah menunjukkan bagaimana Anies Baswedan akan memperbaiki bangsa kita begitu kan. Bukan berarti apa yang dilanjutkan Pak Jokowi lalu kemudian ditinggal, tidak begitu kan ya. Tetapi inilah pedoman kita bahwa kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi? Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena pada hakikatnya lihat saja Pak Ganjar, ya Pak Mahfud, ya itu aja sebenarnya begitu kan. Terus kemudian Pak Prabowo, ya Gibran, apalagi mereka begitu. Jadi pada intinya adalah kalau bukan Anies Baswedan siapa lagi begitu. Cobalah ya orang-orang yang agamis dulu lah ya. Religius disitulah yang kemudian memimpin bangsa kita daripada nasionalis begitu kan ya. Kira-kira seperti itu begitu kan. Berilah kesempatan kepada mereka begitu. Seperti diketahui Anies Caimin hadir dalam acara Haul Habib ya bin Muhammad Al-Habsyi di Solo. Kedua mengaku sengaja datang ke Solo guna menghadiri acara ini. Kita datang ke Solo khusus untuk acara ini haul ya, tapi juga di lingkungan ini banyak alim ulama yang kita merasa perlu datangi. Silaturahmi memohon doa yang mereka mestinya sekaligus ya, mumpung sudah sampai di Solo. Sebelum ke tempat acara, Anies Caimin lebih dulu menyambangi kediaman Habib Husin bin Abdullah yang merupakan tokoh agama setempat. Mereka menyebutkan mendapat doa yang panjang dari Habib Husin. Beliau mendoakan kita mengamini saja ya, panjang doanya, tidak ada ya, tidak doa khusus jelas Anies Baswedan di situ begitu kan. Ini menjadi potensi yang sangat luar biasa loh begitu kan ya kepada Anies Caimin. Mengapa saya ingin tertarik begitu kepada Anies Caimin? Sangat yang menjadi potensial. Karena ini berangkat dari kalangan santri, mungkin ini pertama kali berangkat di kalangan santri. Mungkin saya itu adalah santri yang kemudian ada seorang santri yang menjadi calon presiden. Saya bangga di situ begitu kan ya. Dan pada inilah coba kesempatan di situ begitu. Seorang masyarakat ya, masyarakat ini semua di seluruh Indonesia pasti bergerak hatinya untuk mendukung Anies Baswedan. Pasti di situ begitu. Tetapi inilah kesempatan emas bagi kita, jangan ditukar dengan adanya uang yang beredar hari ini. Boleh kita ambil uangnya tapi coblosnya ke Anies Baswedan di situ begitu kan. Kalau ada orang yang memberikan uang ya ambil aja. Ya namanya diberi begitu kan ya. Kata orang yang namanya rezeki begitu kan, masa mau ditolak begitu kan. Tapi tetaplah mendukung Anies Baswedan demi kesejahteraan bangsa kita begitu kan. Kalau Anda menerima uang itu lalu kemudian mencoblos Anies Baswedan, dua hal yang Anda dapatkan. Pertama, Anda mendapatkan uang, yang kedua mendapatkan kesejahteraan. Kan begitu logika kita begitu kan ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.